direkam karena nanti semua panel akan kita unggah di YouTube Let's Talk seperti biasa ya, tapi, sebulan kemudian setelah KCF selesai. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih, atas kehadiran kawan-kawan semua, kawan-kawan presenter. Maaf banget suara saya nggak kedengeran. Ini juga udah maksain banget ngomong, kayaknya udah kenceng banget tapi keluarnya segini karena memang lagi flu berat. Mohon maaf. Teh Vina makasih banyak ya udah bersedia menjadi chair di KCIF yang sekarang 2025. Terima kasih untuk teman-teman presenter dan peserta yang hadir di Zoom. Kali ini kita memasuki panel 206 dengan judul panel Perempuan dan Gerakan Sosial Alternatif, Politik Keseharian dan Non-Elektoral. Langsung saja saya serahkan forum ke Teh Vina dan nanti untuk, penutupannya Teh Vina bisa serahkan ke co-host ya. Mungkin nanti bisa Mbak Wiji atau Ruli yang akan menutup panel ini. Terima kasih, silakan Teh Vina. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Let's Talk, dalam hal ini Mbak Ira, Mas Farid, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas kerja volunteernya yang membuat kita yang membuat diskusi dan konferensi ini bisa terjadi ya. Ini merupakan sebuah keberuntungan barangkali untuk kita, adanya ruang-ruang diskusi alternatif ya, yang tidak dibatasi oleh target-target akademik ya. Di banyak kampus yang namanya konferensi sekarang ini selalu diiringi dengan tuntutan proceeding terindeks ya, sehingga kadang-kadang mengaburkan makna dari konferensi itu sendiri, yang dimana sebetulnya lebih merupakan ajang bagi kita untuk saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan juga barangkali mengembangkan gerakan-gerakan untuk masa yang akan datang. Jadi merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa memoderatori barangkali sesi diskusi kita kali ini. Saya di sini menjadi chair di panel 206, di mana tema pada panel ini adalah perempuan dan gerakan sosial alternatif, politik keseharian dan non-elektoral. Saya teringat ya satu konsep yang barangkali ini mohon maaf saya lupa sumbernya, tapi barangkali kita sama-sama mendengar istilah policy in practice ya, atau politics in practice. Artinya seringkali ketika kita berbicara tentang perubahan sosial tidak hanya terbatas tentu saja kepada ruang-ruang kebijakan. Dalam banyak hal di Indonesia justru kita belajar bahwa perubahan di sisi kebijakan tidak serta-merta merubah apa yang terjadi di tatanan masyarakat. Kita bisa memiliki sebuah kebijakan yang katakanlah cukup progresif dan cukup humanis, tapi dalam implementasinya itu akan menjadi hal yang berbeda. Saya ingat ketika Indonesia waktu itu karena didorong oleh komitmen terhadap Millennium Development Goals ya, misalnya pemerintah Indonesia diminta berkomitmen untuk mengatasutamakan gender di dalam seluruh aspek pembangunan, maka begitu banyak sekali ya kementerian-kementerian yang kemudian membuat program pengarusutamaan gender dan mengawalnya dari aspek anggaran. Tapi yang menjadi menarik adalah seringkali dalam forum-forum yang mengatasnamakan pengarusutamaan gender, candaan-candaan yang sifatnya seksis misalnya itu masih seringkali kita dengar, sehingga ini yang barangkali seringkali terjadi ketika sebuah perubahan kebijakan tidak disertai dengan perubahan paradigma, tidak disertai dengan perubahan cara berpikir, maka sebetulnya dia tidak merubah politik keseharian. Nah, saya pikir justru panel kita ini menjadi pengingat bagi kita bahwa perubahan tidak selalu lahir dari panggung besar elektoral atau aksi yang spektakuler, tapi justru ia kerap sekali muncul di ruang-ruang domestik ya, di komunitas-komunitas publik, di tempat-tempat yang barangkali luput dari pandangan, tapi memegang peranan yang sangat penting di dapur umum ya, mungkin di posyandu, barangkali juga di arisan, di kelompok pengajian gitu ya. Ini seringkali politik keseharian ini bekerja dari praktek-praktek yang kelihatannya kecil, tapi bagaimana kemudian negosiasi-negosiasi dan juga solidaritas-solidaritas dalam konteks mikro itu bisa dirangkai. Saya pikir kita sama-sama barangkali pernah membaca ya literatur tentang everyday politics atau policy in practice ya, yang artinya mengingatkan kita bahwa tindakan-tindakan yang terkesan seperti biasa seperti itu bisa menjadi salah satu bentuk sikap politik. Di kalangan teman-teman pecinta di kalangan teman-teman aktivis climate changes misalnya ya, ada ungkapan melawan dari meja makan gitu. Bagaimana makanan yang kita pilih pun sebetulnya
sebetul-betulnya itu bisa menampilkan keberpihakan kita dan sikap politik kita ketika kita mencoba melawan climate changes bukan hanya sebagai sebuah upaya untuk environmental issue saja, tapi juga isu yang memang terkait dengan dominasi dari kapitalisme dan juga kolonialisme yang berbalut satu sama lain. Ya, saya barangkali tidak akan berpanjang-panjang. Jadi dalam sesi ini sudah hadir empat presenter kita ya. Yang pertama ada Mbak Asma Nabila dan Mbak Nur Ismi. Mohon maaf kalau saya misgender, tolong dikoreksi ya. Dari University of Auckland yang akan mempresentasikan tentang kebebasan untuk berpindah atau menetap, immobilities, pengalaman keseharian perempuan dan anak-anak dalam memaknai perbatasan antar negara di Borneo. Kemudian juga selanjutnya akan melakukan presentasi Profesor Dr. Darsita Suparno M.Hum, Mbak Kamilatul Amalia S.Hum, Mahmudah Fitriah dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah dengan tema Geotermal Perempuan dan Anak-anak di Mandailing, Sumatera Utara, Studi Ekolinguistik, Multimodal dan Transivitas. Kemudian ada Alifiah Nur Zahidah MSI, Respon atas kebijakan elit politik yang pongan, marah, dan gundah menyelimuti perjalanan aktivisme perempuan. Dan yang terakhir, Diah Palupi Ayuning Tias SHMH, bertahan di tengah badai gerakan sosial perempuan dan partisipasi politik non-elektoral sebagai strategi memperkuat aktivisme feminisme. Ya, baik, barangkali waktu kita tidak banyak dan ini mohon maaf juga sudah sedikit terlambat, jadi barangkali saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing presenter untuk melakukan pemaparannya selama kurang lebih 10 menit, supaya nanti barangkali di akhir kita bisa lebih banyak berdiskusi. Untuk bagian pertama, saya persilahkan Asma, Nabila, dan Nur Ismi untuk melakukan pemaparannya. Silahkan. Terima kasih Bu Vina. Saya akan mulai untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Eh, Asma. Sudah. Oke, oke. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam setara, dan salam segala waktu. Saya Asma dan rekan saya Riris Nur Ismi Ramadhani akan mempresentasikan isu yang menurut kami penting, namun sering terpinggirkan dalam diskusi studi migrasi di Indonesia. Dalam presentasi kali ini, saya akan memulai diskusi ini dalam kerangka besar, diskusi migrasi dan perbatasan. Lalu setelah ini, Riris akan take over untuk menyampaikan hal-hal yang lebih membumi, yaitu pengalaman keseharian perempuan purna migran di komunitas yang dia dampingi, komunitas Balata, dalam mengingat, memaknai, dan merenungkan pengalaman migrasi mereka. Ini adalah agenda kita, saya langsung aja untuk mempersingkat waktunya. Oke, jadi sebagai peneliti dengan lensa feminis ya, pertemuan untuk belajar dan berdialog adalah hal yang perlu disambut dan dirayakan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit episode personal politikal saya dan mengapa pertemuan saya dengan Riris itu benar, menurut saya itu sangat membekas dan momen bersejarah untuk dekolonisasi pikiran saya. Jadi dalam proses berpengetahuan, saya sangat sadar bahwa bagaimana saya tahu apa yang saya tahu itu sangat tersituasikan dengan identitas, posisi, dan lokasi di mana saya berada. Saya lahir dan besar di Jawa, disadari atau tidak disadari, saya selalu melihat sesuatu dengan lensa ini. Lensa yang saya anggap netral. Sudah lebih dari 10 tahun saya juga menjadi PNS, saya bekerja di lembaga negara yang menangani pelindungan pekerja migran. Dan ini membentuk lapisan saya bukan cuma melihat dari lensa hegemoni Jawa, tetapi juga melihat lensa migrasi itu dari kacamata penguasa atau negara, sorry. Saya yang dari Jogja bertemu dengan Riris yang berasal dari Bulukumba di Auckland, Selandia Baru di suatu hari di bulan September 2024. Saya masih tahun pertama kuliah S3 saya dan Riris merupakan penerima dari manfaat program inspirasi, program belajar 6 bulan di Selandia Baru. Dari Riris saya belajar bahwa ilmu migrasi yang saya tahu itu masih sangat kolonial, top down dari pusat ke daerah, yang luput melihat kekhasan migrasi yang sudah terbentuk lama, contohnya dari Kampung Riris di Sulawesi Selatan. Saat saya masih berkutat dengan feminis nyaman ya, kerja feminis nyaman di dalam pikiran, di meja, di komputer, Riris sudah mengaplikasikan itu di kesehariannya dalam mendampingi dan belajar bersama dengan para perempuan di komunitas Balata. Saya belum pernah berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan ibu-ibu di Balata, tapi dari cerita Riris dan Zin yang dia kirim, saya tidak bisa untuk tidak jatuh cinta dengan mereka. Dan saya harap audiens di sini bisa sama-sama tumbuh sayang layaknya yang saya rasakan.
Jadi, ada 3 isu penting yang ingin kami bawa. Yang pertama, alih-alih mendiskusikan fenomena migrasi dari fokus arus utama, kami di sini akan membawa isu migrasi pekerja dari Sulawesi Selatan ke Sabah, Malaysia sebagai analisis utama. Poin kedua, kami ingin memfokuskan pada agensi personal. Kami menolak narasi lemah rentan yang acap kali ditempelkan pada buruh migran perempuan atau migran tanpa dokumen. Lalu poin ketiga, kami ingin mengarsipkan bagaimana Balakta menjadi perayaan kegiatan berkumpul dan bercerita sebagai usaha perawatan, perlawanan, dan juga pemulihan bersama. Sebelum masuk ke cerita komunitas Balakta yang akan disampaikan Riris, saya akan memberi sedikit konteks tentang migrasi pekerja penduduk dari Sulawesi Selatan ke Sabah. Jadi geliat migrasi ke Sabah ini sudah terjadi sejak lama. Di era abad ke-20, geliat migrasi makin dinamis ditandai dengan lahan-lahan mulai bertransformasi menjadi perkebunan kelapa sawit dan makin meningkat lagi arus migrasinya dari Sulsel ke Sabah itu pada saat Krismon di akhir 90-an. Lalu di awal 2001 atau 2002, sentimen anti-migran itu mulai kuat di Sabah. Politisi atau pejabat di Malaysia itu juga sering mengeluarkan statement prejudis ya, prasangka bahwa orang asing itu menjadi hambatan untuk membentuk Malaysia menjadi bangsa yang besar dan hebat. Yang nyatanya terjadi itu adalah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa kehadiran migran merupakan tulang punggung perekonomian Malaysia, terutama dalam hal ini Sabah ya. Setiap 1 dari 3 penduduk Sabah itu adalah non-warga negara. Mayoritas pekerja kebun tanpa dokumen itu adalah orang Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan dan NTT. Dan sungguh bukan maksud saya mengerdilkan atau mengecilkan jumlah atau pengalaman teman-teman migran yang menjadi korban pengusiran, namun jumlah deportasi itu tuh hanya sebagian kecil dari total penduduk tak berdokumen yang menjadi tulang punggung Sabah itu. Untuk mereka yang udah kena tangkap, itu sebelum bisa dideportasi, banyak buruh yang harus melalui penderitaan di penjara atau PTS, Pusat Tahanan Sementara. Kondisi PTS atau yang dikenal sebagai rumah merah ini, kondisinya kejam, kotor, dan bau sekali. Kekerasan fisik dan mental bisa terjadi setiap hari. Ratusan orang harus berhimpit-himpitan di satu ruangan atau blok. Dan karena kondisi yang penuh sesak ini, banyak mereka yang tidur dalam kondisi melipat kaki. Bila beruntung, mereka dapat sejenak selonjor atau berbaring, walau akhirnya harus merasa kedinginan karena hanya beralas tikar. Banyak dari mereka tua, muda, bapak, ibu, anak, bayi, terkena penyakit kulit bersisik atau sering disebut skabis. Salah satu wujud politik ilegalitas itu adalah orkestrasi dan dramatisasi kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan aparat saat deportasi. Ini selalu dipertunjukkan sebagai wujud teror yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan pembungkaman agar pekerja-pekerja tak berdokumen ini tetap diam, tidak melawan seberapapun eksploitasi kerja yang mereka dapatkan. Dan kekerasan ini masih terjadi, terencana, dan terjadwal bahkan hingga saat ini. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Riris untuk mengupas politik legalitas dari bawah dari kacamata perempuan buruh migran asal Sulawesi Selatan. Silakan Riris. Baik, terima kasih Kak Asma. Mungkin bisa di next Kak. Ya, Iya. jadi dalam konteks ini sebenarnya saya sebagai pendamping komunitas teman-teman perempuan buruh migran yang ada di Sulawesi Selatan, yang selama ini juga saya sejak tahun 2018 melakukan kerja-kerja advokasi, pendampingan, dan juga riset di perbatasan, yaitu Nunukan ketika terjadi deportasi, dan juga mencoba ketika itu 3 tahun ke belakang mencoba melakukan kerja-kerja pengorganisiran untuk teman-teman perempuan buruh migran yang tanpa dokumen begitu di Sabah, tepatnya di beberapa wilayah di Tawau dan sekitarnya seperti itu. Jadi ketika melihat konteks migrasi teman-teman buruh migran itu sendiri dari Indonesia Timur ke Malaysia Timur, itu memang kita perlu mengenali begitu. Jadi ketika kita melihat bahwasanya mereka yang dideportasi atau mereka yang hidup berdokumen dan bekerja dan tanpa dokumen di Sabah adalah mereka yang ternyata mayoritas berasal dari Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Bone, Pinrang, Toraja, kabupaten-kabupaten atau wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan yang menjadi kantung-kantung buruh migran. Dan itu 70% teman-teman buruh migran yang dari Sulawesi Selatan itu ada di Sabah seperti itu. 30% adalah teman-teman dari Flores Timur, dalam hal ini NTT. Seperti itu. Dan ini sudah berlangsung sejak lama. Yang tadi disinggung oleh Kasma itu sejak tahun 60-an orang sudah ramai
pulang pergi, bahkan dulu belum ada perbatasan antar negara begitu ya, jadi orang sudah pulang pergi ke Malaysia. Jadi migrasi memang ini akhirnya dipandang oleh mereka bahwa ini adalah satu-satunya sebagai jalan hidup untuk mereka bertahan atau memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Karena memang kita tahu sendiri makin ke sini kita apalagi di Indonesia, apalagi di kampung-kampung, bicara soal lapangan kerja itu sangat-sangat terbatas. Bisa dibilang mereka sudah kebingungan, apalagi rata-rata mereka juga bekerja di sektor perkebunan, pertanian seperti itu. Sementara saat ini mereka dihadapi dengan krisis iklim yang semakin memperburuk kondisi mereka. Banyak yang hampir setiap tahun mereka bahkan sudah tidak bisa mengandalkan lagi hasil-hasil pertanian atau perkebunan di kampung halaman, sehingga satu-satunya pilihan atau jalan yang bisa mereka tempuh ya jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelumnya telah melakukan migrasi kerja ke Sabah seperti itu. Jadi memang perpindahan ini sangat ditopang oleh jaringan sosial yang berbasis kerabat begitu, oleh keluarga, teman, maupun orang-orang di sekampung yang lebih dulu bermigrasi. Jadi mereka inilah yang sudah sejak tahun 60, 70, 80 sampai 90 itulah yang akhirnya membangun infrastruktur migrasi mereka, infrastruktur sosial migrasi mereka. Jadi mereka lah yang memberikan atau memasok informasi, akses dan dukungan orang-orang yang butuh pekerjaan ke Sabah seperti itu, apalagi di sektor perkebunan sawit. Next, Kak. Ya, jadi ketika bicara soal Malaysia, ini menjadi sesuatu atau jalan yang sudah biasa begitu untuk orang-orang, apalagi di Bulukumba seperti itu. Ketika bicara soal Malaysia, ini adalah kata kunci untuk mereka bicara soal kerja. Makanya di Sulawesi Selatan itu terminologi soal buruh migran itu sendiri mereka mengidentifikasi atau memberikan identitas ke diri sendiri sebagai Pa Malaysia. Pa Malaysia itu adalah pekerja yang bermigrasi ke Malaysia begitu. Jadi buruh migran itu sendiri mereka sebut sebagai Pa Malaysia gitu, terminologi yang dilekatkan ke mereka-mereka yang bermigrasi atau bekerja di Malaysia. Kemudian itu kemudian direproduksi dari cerita-cerita tetangga, sepupu, kakak, memang jadi penanda mereka untuk bermigrasi. Jadi karena memang tadi sudah disampaikan ya bahwa di kampung sangat kecil atau sangat terbatas kebun-kebun atau sawah-sawah yang mereka olah karena rata-rata mereka adalah buruh tani seperti itu. Adapun kebun-kebun atau tanah yang dimiliki itu sangat kecil seperti itu. Tidak mencukupi untuk menghidupi sekeluarga seperti itu. Apalagi untuk biaya pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian memang Malaysia lah satu-satunya jalan ataupun harapan yang mereka anggap bahwa ini satu-satunya yang bisa memperbaiki hidup mereka begitu. Dan keterlibatan teman-teman perempuan sendiri adalah mereka sebenarnya selama ini bukan dianggap sebagai pekerja, padahal mereka adalah pekerja di sana karena karakteristik pekerja atau buruh migran yang ada di Sabah itu adalah family worker, apalagi di industri perkebunan sawit seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang dianggap hanya membantu keluarga, bahkan anak sendiri yang ikut bekerja itu hanya dianggap sebagai membantu bapaknya yang kadang-kadang bapaknya saja yang diakui sebagai pekerja. Istri dan anak atau teman-teman perempuan dalam hal ini itu tidak diakui sebagai pekerja seperti itu. Olehnya meskipun itu disadari atau tidak ada resiko-resiko, tapi mereka bahkan berani begitu mengatasi berbagai trauma, ketakutan, teror. Tapi itu sesuatu yang dianggap biasa dan mereka harus mengabaikan cerita-cerita itu, luka-luka itu atau teror-teror atau trauma-trauma yang mungkin dari cerita-cerita yang lainnya direproduksi, tapi ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak. Oleh karena itu memang bahkan anak-anak buruh migran itu sendiri tumbuh dengan cerita bahwa Malaysia adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan masa depan seperti itu. Ini adalah gambar yang saya capture waktu itu di perbatasan. Jadi gambar ini menggambarkan memperlihatkan ya sebelumnya Kak Asma memperlihatkan bahwa di perbatasan itu sendiri entry point resmi dengan perjalanan orang-orang menempuh jalur samping itu bersampingan, hanya berjarak 10 meter. Nah, ini memperkuat yang tadi disampaikan oleh Kak Asma bahwa politik ilegalitas itu sendiri diciptakan oleh negara, sehingga sangat kelihatan bagaimana orang-orang yang
menjadi pekerja migran undocumented itu jumlahnya jauh lebih besar dibanding mereka yang lewat di entry point resmi. Seperti itu. Jadi bisa kita sehari-hari melihat, bahkan di perbatasan resmi itu bisa kita lihat orang-orang pakai speedboat itu bolak-balik sebatik begitu perbatasan Indonesia Malaysia ya, yang menempuh jalur-jalur tidak resmi yang seringkali dilekatkan oleh negara bahwa mereka adalah orang-orang ilegal. Boleh dilanjutkan, Kasma? Next. Ya, jadi dari berbagai cerita maupun dari berbagai cerita-cerita yang kemudian diungkapkan oleh teman-teman buruh migran itu sendiri, inilah yang membentuk wajah migrasi sebenarnya. Ada banyak harapan, ada banyak luka yang kemudian yang tampak hanya bagaimana buruh-buruh migran itu sendiri pulang bawa uang, bangun rumah, bisa sekolahkan anak. Tapi realitas sesungguhnya yang terjadi ini yang seringkali menjadi sesuatu atau ironi yang disembunyikan seperti itu. Jeratan hutang, ketakutan perjalanan, deportasi tadi ya, trauma-trauma deportasi, bahkan kekerasan pada saat bekerja, eksploitasi dan ya kekerasan-kekerasan yang ada teman-teman perempuan. Nah, seringkali teman-teman perempuan sendiri akhirnya melabelkan diri atau mengidentifikasi kita udah biasa begitu, udah tangguh begitu. Makanya luka yang ada atau kerentanan yang selama ini tuh kayak seolah-olah ditiadakan. Olehnya ketika kita berusaha membongkar itu, kemudian melakukan penguatan, akhirnya itu terrilis semua, dikeluarkan semua. Akhirnya semua realitas yang terjadi oleh teman-teman buruh sendiri itu dilihat bahwa inilah wajah sesungguhnya. Bahkan anak-anak yang ditinggalkan, mereka mengalami ya kerinduan pasti dan narasi migrasi yang tidak pernah utuh, hanya cerita sukses. Orang-orang tua mereka mengirimkan uang pulang ke kampung, artinya orang tua saya punya kesuksesan di sana, tapi tidak pernah tahu realitas yang terjadi ketika di Malaysia itu seperti apa orang tuanya bekerja seperti itu, dan itu tidak pernah diceritakan. Kemudian ya yang paling penting adalah bahwa di sini negara bahkan tidak punya tidak punya tidak hadir lah. Jadi ada batasan atau ada jarak antara masyarakat atau buruh migran itu sendiri dengan negara. Jadi negara sendiri tuh tidak pernah membaca bagaimana sejarah panjang migrasi dan melahirkan berbagai aturan-aturan yang tidak peka terhadap kondisi geografis, budaya, sejarah, serta realitas kehidupan masyarakat di perbatasan seperti itu. Lanjut Kak, mungkin terakhir. Ya, jadi di Balata sendiri adalah sebuah ruang aman bersama teman-teman perempuan buruh migran dan keluarganya yang diinisiasi oleh mereka sendiri. Jadi Balata itu sendiri berarti rumah kita gitu, rumah kita dalam bahasa Bugis Makassar yang menjadi tempat berkumpul, belajar dan saling mendukung. Jadi mereka menginisiasi ini sendiri setelah setahun belakangan ini kita terus memperkuat mereka, memperkuat kapasitasnya, mendampingi mereka. Kemudian ini juga ruang ini kemudian menjadi ruang untuk menguatkan mereka, suara mereka dan keluarga mereka di akar rumput. Kemudian kita juga sedang mendorong bagaimana melalui Balata mereka menyadari secara kritis ya bahwa perlu menggugat negara, narasi negara yang sering menyalahkan buruh migran terkait ilegalitas. Siapa suruh ilegal, siapa suruh ini, siapa suruh lewat samping seperti itu. Padahal ada kondisi atau realitas hidup yang itu dibuat berjarak oleh negara seperti itu, yang tidak pernah melihat kondisi atau realitas buruh migran itu sendiri di kampung-kampung seperti itu, dan menunjukkan bahwa kondisi kerentanan lahir dari sistem migrasi kerja yang timpang atau tidak adil begitu. Nah, kita menganggap bahwa kenapa penting ada Balata, karena memang negara sangat abai dengan sejarah panjang migrasi dan realitas sosial budaya di perbatasan, karena seringkali menyamakan begitu migrasi yang terjadi ke Hong Kong, ke Thailand, ke Vietnam, ke Malaysia bagian semenanjung, ke Arab, tapi tidak melihat bahwa ada konteks border di sini yang di situ juga sektornya sangat berbeda, karakteristiknya sangat berbeda. Kemudian ada aturan migrasi yang tidak Mohon berbeda. maaf sekali Mbak, waktunya sudah agak lebih ya, barangkali bisa agak cepat di wrap up ya Mbak Ismi. 1 menit lagi Bu kalau boleh. Terakhir mungkin. Silakan. Iya. Ya, silakan Mbak, silakan. Halo, silakan. Ya. Halo. Ya, jadi
Halo, suara saya Di wrap terdengar? up aja, Kak. Di Iya, wrap up. terdengar, Ya, terdengar. jadi terakhir bahwa di Balata itu sendiri kita ingin mendorong bagaimana Balata itu menjadi ruang bersama teman-teman saling mengorganisir diri begitu untuk memahami hak-hak mereka, kemudian cerita-cerita mereka dapat terdokumentasikan dengan baik sebagai pengalaman yang bisa divalidasi sebagai bentuk pengetahuan bersama juga seperti itu. Jadi kita juga ingin bahwa penting membongkar gunung es migrasi dari jeratan utang, kekerasan hingga eksploitasi dan deportasi. Kemudian ya terakhir bahwa kita sangat perlu membangun jaringan-jaringan kelompok di akar rumput karena memang strategi perubahan ada di bawah seperti itu. Bagaimana memperkuat posisi tawar teman-teman di komunitas di hadapan negara dan industri, apalagi dalam hal ini industri kelapa sawit begitu. Di Indonesia saja kelapa sawitnya itu sangat eksploitatif, apalagi ini pekerja migran seperti itu. Jadi kita penting untuk membangun solidaritas lintas batas, lintas generasi dan juga lintas negara. Kemudian strategi lainnya adalah bagaimana ini menjadi fondasi gerakan yang menolak praktik kriminalisasi dan eksploitasi terhadap tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia. Itu saja, terima kasih. Maaf, sudah lebih waktu. Baik, terima kasih banyak Mbak Asma Nabila dan Mbak Nur Ismi. Ini memang topiknya sangat menarik sekali, tapi mohon maaf karena memang kita masih ada beberapa topik ya yang harus dipresentasikan. Jadi mohon maaf tadi harus saya cut. Jadi kembali mengingatkan waktu kita 10 sampai dengan 15 menit ya, karena kita berharap nanti di sesi terakhir, sesi diskusi bisa lebih banyak. Tapi tadi menarik paparan dari Mbak Asma dan Mbak Nur Ismi ya, ini mengingatkan saya ketika beberapa waktu yang lalu gitu ya, ketika saya kuliah di Malaysia, kebetulan S1 S2 saya di Malaysia, saya juga pernah bekerja dengan teman-teman perempuan migran, dan satu hal yang saya sadari yang tadi juga mungkin secara tidak langsung disampaikan oleh Mbak Asma dan Mbak Nur Ismi adalah bagaimana konsep nasionalisme dan konsep kelas itu adalah sebuah konstruk ya. Jadi artinya ada konsep identitas yang sangat cair di sana, dan ini kemudian menjadi menarik sekali kalau nanti bisa kita lanjutkan ya dalam sesi diskusi. Ya, baik, berikutnya saya mempersilahkan Profesor Dr. Darsita Suparno M.Hum, Kamilatul Amalia S.Hum, dan Mahmuda Fitria untuk menyampaikan pemaparannya dengan topik geotermal perempuan dan anak-anak di Mandailing, Sumatera Utara, studi ekolinguistik, multimodal, dan transivitas. Untuk teman-teman yang lain yang tentunya sudah tidak sabar ingin bertanya, mohon ditunggu ya, sementara bisa digunakan dulu fitur question and answer, dan nanti barangkali akan langsung kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan kepada Prof. Darsita. Terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan topik yang saya sampaikan adalah geotermal perempuan dan anak di Mandailing Natal. Maaf, boleh slideshow yang Ibu saya supaya ambil sebagai Ibu boleh slideshow sudah? Di saya belum atau di teman-teman sudah ya? Belum juga, Teh. Belum, supaya lebih Boleh besar. full screen, iya, di Full full screen. screen. Oh, Yang di bawah, full screen. ya. Iya, full screen, Bu. Di slideshow. Sudah, Di Bu? bawah ada tanda Sudah. gelas di bawah, paling bawah. Sudah muncul? Belum, Bu. Sudah muncul? Belum. Belum? Belum. Di bawah itu, di Ntar dulu paling ya. bawah. Di paling bawah ada share kan? Ada share screen kan? Ini ada Bukan, Bu. yang kayak gambar gelas, Bu, yang Kayak gambar gelas. Di paling Di bawah Yang sekali. gambar. Dekat volume, sebelah volume. Ada gambar gelas Sebelah tuh. volume ada Ada gambar gambar gelas. 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 Seperti gelas. Sudah. Nah, itu diklik, Bu. Klik. Sudah saya klik. Diklik. Sudah. Oh, Ini di Belum, tempat belum. saya sudah. oh ya udah, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala. Nggak apa-apa, silakan dilanjutkan, Bu. Aduh, sebentar saya panggil teman dulu. Nggak Tapi apa-apa. kalau slide saya sudah kelihatan belum? Sudah nggak apa-apa. Ya. Silakan dilanjutkan aja, Bu. Silakan. Oh iya. Ya. Iya. Baiklah, di Indonesia pada saat sekarang ini kita sedang beralih memikirkan dan sudah ada kenyataan bahwa sumber energi itu untuk pembangkit tenaga listrik tidak hanya dari fosil saja, tetapi sudah beralih kepada geotermal. Geotermal ini adalah panas bumi yang dihasilkan dari kerak bumi yang diambil sebagai
diyakini sebagai sumber energi bersih yang stabil sehingga bisa dianggap sebagai salah satu energi berkelanjutan yang disebut dengan panas bumi. Jadi pemanfaatan panas bumi ini akan mengubah energi menjadi listrik. Geotermal itu berpotensi menjadi pengganti dari energi fosil ini. Jadi potensi besar di Indonesia ini disebabkan ada wilayah-wilayah yang disebut sebagai ring fire. Jadi karena Indonesia ini ring fire, maka diyakini di dalamnya terdapat energi geotermal yang sangat banyak. Nah, pembangkit tenaga listrik panas bumi ini, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Selatan, ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional yang disebut sebagai transisi energi Indonesia yang bersih. Namun alih-alih ini sebagai proyeksi, implementasinya pembangunan geotermal ini dihadapkan banyak tantangan yang kompleks. Tantangan itu mulai dari uji sumur dari setiap yang dilakukan oleh perusahaan yang saya lihat adalah penggalian sumur yang dilakukan oleh PT SMGP. Di sini pelepasan gas diduga mengandung hidrogen sulfida. Dan kalau terbawa angin, maka dia akan bisa menjadi racun bagi manusia. Nah, orang-orang yang tinggal di kawasan geotermal ini memiliki dampak yang sangat serius, mengalami dampak yang sangat serius, khususnya dari kesehatan. Yang mengalami kebetulan kebanyakan anak-anak dan perempuan yang sangat rentan terhadap gas karena mereka setiap hari berada di rumah. Jadi keadaan geotermal ini menghadirkan konflik degradasi lingkungan yang sangat mengganggu baik masyarakat maupun fungsi hutan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini tentu memberi peluang untuk kami mengeksplorasi pertanyaan bagaimana representasi perempuan, alam, dan relasi kuasa dibangun melalui pilihan bahasa yang terdapat di dunia digital. Kemudian di dalam media sosial digital itu juga menampilkan gambar-gambar keterpurukan antara perempuan dan anak yang khususnya terdapat di Kabupaten Natal Mandailing. Serta studi ini akan melihat struktur transitivitas, melihat refleksi ideologi dan dampak sosial ekologis khususnya terkait dengan kerentanan terhadap bencana yang sejalan atau bertentangan dengan prinsip ekofeminisme. Maka tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis proses verba material, misalnya verba material, mental, relasional, verbal, dan behavioral, eksistensial yang terdapat di dalam pemberitaan kasus keracunan keracunan gas H2S yang disebabkan oleh pembangunan SMGP di Mandailing Natal dengan menggunakan kerangka Systemic Functional Linguistics. Kemudian studi ini juga mengungkap ideologi relasi kuasa bias ekonomi sosial yang tersirat di dalam media dengan pendekatan analisis wacana Fairclough. Yang ketiga, menafsirkan temuan perspektif ekofeminisme untuk melihat keterkaitan antara eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan gender dalam persoalan lingkungan. Kemudian merumuskan implikasi temuan untuk wacana pembangunan energi untuk adanya keadilan lingkungan dari perspektif gender dalam kebijakan, pengambilan kebijakan maupun representasi media. Metode penelitian yang digunakan di dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan konten analisis untuk mengungkap asumsi ideologis dalam wacana. Desain penelitiannya ini menekankan pada pendekatan kualitas kritis dengan eksplorasi hubungan antara dialektis, bahasa, dan masyarakat. Analisis wacana kritis dipakai untuk
menyingkap ideologi yang melatar belakangi wacana media. Sedangkan systemic functional linguistic untuk membedah representasi peristiwa, pelaku, dan korban. Sedangkan ekofeminis menyorot keterkaitan antara eksploitasi ekologis dan penindasan terhadap perempuan dan anak-anak. Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan laporan utama dari majalah Tempo, BBC News Indonesia, Kantor Berita Antara, laporan Jatam sebagai data yang menampilkan fenomena ini untuk dianalisis. Kemudian mengompilasi sebanyak 268 klausa dari sumber berita tersebut yang berhasil diidentifikasi. Mengklasifikasi klausa berdasarkan jenis proses dalam transitivitas bentuk material, relasional, mental, verbal, behavioral, dan eksistensial. Kemudian membandingkan data dengan literatur pendukung dalam catatan kontekstual terkait dengan proyek panas bumi di Sumatera. Untuk analisis data, kami menggunakan analisis wacana yang disampaikan oleh Fairclough dengan mengkaji ciri-ciri kebahasaan dalam teks menggunakan analisis transitivitas untuk mengungkap cara peristiwa, pelaku, dan korban yang direpresentasikan. Kemudian kami melakukan interpretasi menyingkap ideologi yang tersembunyi di balik konstruksi media mengenai keracunan gas di Mandailing Natal. Kemudian memberikan penjelasan temuan hasil analisis mengenai keadaan sosial budaya dan politik pembangunan energi panas bumi. Kemudian keabsahan data kami menggunakan triangulasi data, menggunakan triangulasi teori, dan menggunakan audit trail dengan menyimpan catatan sistematis terkait dengan pengkodean. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kami menemukan ada yang muncul sebanyak 95 frekuensi atau 48% adalah sebanyak 35 atau 16%, verba mental terdapat 12%, proses verbal itu terdapat 10 frekuensinya dengan presentasi 12,9% dan behavioral sebanyak 8% atau 6%, 8 kali muncul atau 6%, sedangkan eksistensial itu sebanyak 8 atau 6%. Hasil analisis dalam tabel tadi menunjukkan bahwa verba proses menampakkan komunikasi dan informasi terkait kebijakan dan tuntunan masyarakat dicontohkan dalam kutipan Walhi mendesak polisi mengusut dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Sedangkan verba proses behavioral menggambarkan adanya aktivitas langsung warga berinisiatif menutup keran isolasi atau perempuan parubaya ini dengan menyeka air mata karena terjadi keracunan yang dihirup oleh keluarga, baik orang tua maupun anaknya yang tinggal di daerah dekat dengan perusahaan penggali panas bumi tersebut. Kemudian dari isu proses mental, di sini ditemukan gambar-gambar maupun ujaran trauma ekologis. Ini diidentifikasi melalui penggunaan bahasa yang menyatakan bahwa saya merasa pusing sekali, dada saya terasa berdebar-debar, atau saya masih merasakan mual dan muntah ketika saya berada di tempat tinggal saya. Padahal mereka secara tidak langsung sudah menghirup H2S dengan kondisi presentasi yang sangat berbeda. Identifikasi trauma ekologis ini diakibatkan ada proses mental yang berulang di dalam setiap pemberitaan yang disampaikan oleh tadi pemberitaan yang saya sebutkan lagi. Tadi saya seperti dalam pemberitaan majalah Tempo, Kantor Sumatera. Isu proses mental ini memperlihatkan adanya penderitaan masyarakat setempat ketika ada pembangunan panas bumi. Jadi mungkin pembangunan dari perusahaan tersebut belum memperlihatkan adanya penelitian lingkungan yang sangat baik sehingga
menimbulkan dampak masyarakat yang tidak baik bagi kesehatan. Untuk memperlihatkan analisis dari konsep ekofeminisme yang dikemukakan oleh Bu Riani, ditemukan dalam studi ini adanya eksploitasi alam dan kerentanan perempuan yang jelas terbaca dari proses mental yang memperlihatkan adanya rasa sakit, adanya rasa takut, kemudian dari aspek behavioral, adanya korban masyarakat yang menangis dan berlarian ketika di daerah tempat tinggalnya tiba-tiba muncul ada asap H2S yang muncul. Kemudian hal ini memperlihatkan adanya dampak kepada masyarakat, utamanya perempuan dan anak. Muriani juga memberikan pandangan bahwa perempuan berada paling dekat dengan substansi air, tanah, pangan, sehingga kerusakan ekologis ini bisa memukul atau bisa menghilangkan reproduksi kehidupan. Jadi pemberitaan mengenai korban perempuan dan anak secara eksplisit ini mengaktifkan wacana moral untuk mengkaji ulang legitimasi pembangunan jika kemajuan energi menuntut pengorbanan yang dari tubuh-tubuh yang paling rentan seperti perempuan dan anak. Jadi temuan ini akan memperlihatkan adanya pengakuan atau pengalaman perempuan dan anak yang menunjukkan pemberitaan. Adanya distribusi resiko geotermal yang ditanggung oleh masyarakat lokal, sementara manfaatnya dirasakan oleh perusahaan dan pemerintah. Jadi partisipasi masyarakat sipil khususnya perempuan cenderung hadir sebagai narasi korban, bukan sebagai penentu keputusan. Proses didominasi oleh otoritas negara dan korporasi. Kesimpulan dari studi ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan keracunan gas PTS MGP di Mandailing Natal merepresentasikan dampak pembangunan geotermal, terutama melalui proses material yang menegaskan fakta jatuhnya banyak korban dan lingkungan, serta proses mental dan behavioral menghadirkan pengalaman subjektif perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Di sisi lain, proses verbal dan relasional memperlihatkan perebutan wacana dalam bahasa teknokratis negara korporasi dan menormalisasi resiko bahasa dalam masyarakat yang menekankan penderitaan dan moral. Dengan menggunakan kerangka Fairclough, wacana kritis ekofeminisme, temuan ini menegaskan bahwa insiden Sorik Marapi bukan sekedar persoalan teknis, melainkan arena perebutan makna yang berkaitan dengan keadilan lingkungan, ketahanan energi, dan martabat perempuan dalam relasi kuasa pembangunan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Darsita. Ini masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam lagi. 1,5 menit lagi. Jadi terima kasih banyak. Menarik sekali riset yang tadi disampaikan oleh Ibu. Mungkin nanti untuk bahan diskusi kita, saya tertarik sebetulnya ya kalau menggunakan kacamata diskurs. Biasanya kita selalu ingin membongkar apa makna dominan dan apa makna yang tersembunyi. Jadi mungkin menarik kalau nanti bisa kita diskusikan juga kira-kira dari berbagai macam wacana yang sudah tadi dikaji, apakah ada makna-makna tersembunyi yang barangkali seperti tadi Ibu katakan itu justru bisa menjadi ruang di mana resistansi menjadi memungkinkan. Karena saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu, wacana yang menempatkan perempuan barangkali sebagai makhluk yang lemah dalam konteks perubahan iklim ini seringkali juga semakin memperpanjang ya bentuk marginalisasi yang dialami oleh perempuan. Baik, terima kasih. Berikutnya sebentar ini ke ya, berikutnya saya berikan kesempatan kembali, mohon ditunda dulu bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Alifiah Nur Zahidah untuk melakukan pemaparannya terkait dengan topik yang berjudul Respon atas kebijakan elit politik yang pongah, marah dan gundah menyelimuti perjalanan aktivisme perempuan. Silahkan, Mbak Alifiah. Oke, makasih banyak Mbak Tina. Suara saya terdengar ya? Terdengar, silahkan. Oke, ini udah slideshow belum Mbak? Sudah Mbak, sudah, silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Karena saya lagi di Indonesia, jadi selamat sore semuanya. Berikut saya ingin menyampaikan soal paper saya yang berjudul Respons atas kebijakan elit politik yang pongah, marah dan gundah menyelimuti perjalanan aktivisme perempuan. Sebenarnya ini
cukup unik ya paper yang saya tulis, karena ini tuh lebih kayak refleksi personal saya dan pengalaman yang betul-betul saya jalani kurang lebih 1-2 tahun terakhir. Sebagai mahasiswa kajian gender juga bergerak sama teman-teman aktivis di lapangan. Saya akan buka dari slide pertama, yaitu bagaimana kemarahan-kemarahan yang saya rasakan, juga kemarahan-kemarahan bersama teman-teman di gerakan adalah kemarahan yang dipicu dari kesadaran politik dan kelas. Ketika kita mulai sadar bahwa kehidupan kita sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik, juga isu-isu kelas, di mana sebenarnya posisi saya di sini berbicara sebagai perempuan dari kelas menengah yang saya setidaknya melihat ada tiga poin atau 3 aspek yang menjadi kemarahan saya saat ini gitu. Yang pertama adalah bagaimana saat ini saya dan teman-teman saya hidup dalam rezim yang represif, di mana negara ini mengatur dan membatasi tubuh saya sebagai perempuan itu lewat kebijakan-kebijakan yang patriarkal. Dan perlu digarisbawahi bahwa kebijakan patriarkal ini nggak hanya sebatas kebijakan-kebijakan yang ditujukan pada perempuan, misalnya kayak kebijakan undang-undang KIA misalnya, atau undang-undang PPKS, tapi lebih daripada itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum atau bahkan kebijakan-kebijakan strategis yang seringkali dibingkai dengan pembangunan dan lain-lain infrastruktur, tapi sebenarnya itu merefleksikan bagaimana kepemimpinan dan proses politik saat ini dijalani dan didominasi oleh cara pandang elit politik yang sangat amat maskulin. Sehingga dari 2 hal itu saya melihat bahwa ternyata kita tuh nggak benar-benar merdeka, teman-teman, karena ternyata yang kita lihat saat ini adalah kolonialisme itu direproduksi lewat wajah pemimpin kita sendiri melalui penjajahan melalui kebijakan. Selanjutnya di paper ini saya juga melihat ada pertarungan yang sengit gitu ya antara rasa pesimis dan rasa idealisme saya. Kalau misalkan ditanya kayak kenapa sih sampai hari ini ngomongin politik terus, atau kenapa sih sampai dari semua kesibukan yang ada kayak bekerja atau menyiapkan studi PhD tapi masih ada di teman-teman gerakan, atau kayak kemarin masih turun aksi jadi tim medis dan lain-lain. Sebenarnya saya tuh ada di persimpangan rasa pesimis dan idealis gitu, dimana saya tuh nggak lagi ngelihat Pancasila itu benar-benar Pancasila tidak benar-benar dihidupkan dalam lakon politik dan kebijakan yang menurut saya harusnya Pancasila itu tuh jadi fondasi para pemimpin atau orang-orang yang membuat kebijakan itu supaya bisa lebih inklusif dan semuanya itu setara. Kita sebagai masyarakat itu merasakan dampak dari kebijakan yang berlandaskan Pancasila yang katanya ideologi negara itu, tapi ternyata Pancasila itu hanya sebatas kompas moral aja. Jadi Pancasila tuh yang saya lihat sekarang hanya dilihat sebagai gimmick, simbolik dan lain-lain, nggak benar-benar dihidupkan lewat kebijakan. Terus yang kedua, saya mulai kayak memikirkan alternatif ideologi bernegara, karena yang saat ini kita amini sebagai ideologi demokrasi, ini saya kasih tanda tanya ya, yang katanya demokrasi itu bisa membebaskan semuanya untuk bersuara ketika dari, oleh, dan untuk rakyat, itu ternyata sekarang kondisi demokrasi itu digunakan oleh elit-elit lagi sebagai alat manipulasi rakyat dalam bentuk pembungkaman halus, misalnya lewat dibangun ketakutan-ketakutan, atau kalau dalam aksi yang kemarin saya ikuti adalah adanya intel-intel dan lain-lain, lalu juga pengaburan narasi lewat buzzer. Jadi buzzer itu dibentuk dan dibayar dari pajak-pajak kita yang dan buzzer itu dibayar oleh institusi negara gitu, lembaga negara, kementerian dan lain-lain untuk mengaburkan narasi dengan dalih demokrasi. Jadi saya sekarang sangat amat pesimis. Di sisi lain saya juga idealis bahwa masih ada harapan di tengah-tengah rezim yang represif tadi. Saya ngasih judul section ini perjuangan masih panjang. Kenapa? Karena tadi di sisi lain saya pesimis, tapi sisi idealis saya berbicara bahwa gerakan masyarakat sipil, terutama gerakan masyarakat sipil perempuan, terutama perempuan-perempuan muda itu masih ada sampai sekarang. Merefleksikan atau menjadi tanda bahwa ternyata pendidikan politik itu masih terus berjalan. Adanya platform media alternatif, komunitas, organisasi,
kelompok-kelompok kecil yang dibangun oleh perempuan dan untuk perempuan itu menandakan bahwa sebetulnya masyarakat kita atau perempuan-perempuan muda ini masih berjuang untuk mencapai keadilan di tengah di tengah kondisi negara yang mungkin sudah nggak ada terlihat seperti sudah tidak ada harapan gitu. Maksudnya melihat secerca harapan di tengah kondisi yang saat ini tampak seperti gelap gitu ya. Dan poin kedua yang saya sampaikan bahwa di tengah idealisme saya melihat adanya harapan dari gerakan politik perempuan muda, saya juga menyadari bahwa setiap perempuan dan atau gerakan-gerakan perempuan ini bergantung maju mundurnya atau progres mereka dalam bergerak ini tergantung pada dinamika epistemik masing-masing, di mana sebenarnya tidak semua gerakan perempuan itu disebut feminis dan juga tidak semua perempuan itu sadar bahwa dalam menghidupi gerakan-gerakan aktivisme itu sebenarnya mereka juga masih terkungkung dalam konsep-konsep patriarki. Ini saya merujuk ke pembacaan saya ke pemikirannya Linda Alcoff tentang how is epistemology is political dan Paulo Freire pendidikan counter tindas. Mungkin nanti kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut bisa saya berlandaskan dua pemikiran itu. Lalu yang terakhir sebenarnya di tengah politik keseharian ini saya berefleksi untuk bernegosiasi dengan rasa takut, tentunya melakukan perjuangan-perjuangan aktivisme atau membuat narasi-narasi alternatif dari narasi-narasi dominan yang menghegemoni itu tentunya pasti ada rasa takut ya, terutama perempuan yang rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender online atau kayak perempuan pembela HAM yang seringkali didoxing, seringkali diteror dan lain-lain. Itu sebenarnya kita harus ngelihat dari sisi lain. Saya berpendapat bahwa rasa takut itu juga merupakan alarm tubuh kita, di mana sebenarnya rasa takut ini harus kita shift untuk melihat gimana sih caranya ke depan itu kita bisa menyusun strategi pendidikan dan penyadaran politik masyarakat sipil yang lebih aman dan kreatif. Kalau misalnya teman-teman kemarin ngelihat gimana gerakan politik masyarakat sipil itu bergerak dari sesuatu yang simbolik gitu, menggunakan warna hijau dan pink, yang mana sebenarnya ini juga masih penuh dengan kritik ya, di mana khawatirnya ini hanya sebatas performatif tapi nggak menyentuh hal-hal substansial. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kita perlu mengapresiasi langkah-langkah kecil, di mana karena saya bergerak di teman-teman muda, jadi saya melihat aktivisme itu nggak lagi kaku, nggak lagi harus terlihat ya nggak terlihat klasik kayak aktivisme yang dulu, tapi bisa lebih melihat strategi-strategi baru yang menyoroti intinya penyadaran politik yang lebih aman dan kreatif. Lalu saya juga menyoroti kepenulisan refleksi sebagai salah satu cara untuk merawat keberanian dan keberlanjutan aktivisme perempuan, dan salah satunya tulisan saya ini gitu. Ketika seringkali suara-suara perempuan itu direpresi dan menyuarakan kegundahan dinamika dan kompleksitas perasaan perempuan itu dikaburkan dengan narasi perempuan itu kan manusia yang hormonal, tergantung hormon dan lain-lain, terlalu lembek, terlalu perasa dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari menulis refleksi ini kita bisa mengurai kemarahan kita dan bisa tadi menyusun strategi yang lebih aman dan keberlanjutan. Juga kita bisa memetakan dan menghubungkan isu yang sebenarnya setiap isu itu sangat politis bagi tubuh perempuan. Juga yang terakhir tadi saya menegaskan kembali untuk membangun narasi-narasi kritis dan alternatif. Salah satu yang saya apresiasi adalah ruang-ruang seperti konferensi ini gitu. Dan saya juga ini tambahan sedikit, di mana saya juga mengkritik bagaimana kadang ruang-ruang aktivisme atau sekolah aktivisme atau aktivis yang lahir dari pendidikan formal tinggi. Contohnya saya juga mengkritik bagaimana kita seringkali belajar dalam institusi pendidikan yang dengan penuh privilege, tapi kadang selepas dari situ kita lupa untuk membumikan lagi bahwa ada teman-teman kita di lapangan yang yang nggak punya privilege untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Dan itu benar-benar saya lihat ketika saya kemarin turun
ke lapangan sebagai tim medis dan bertemu dengan teman-teman para medis jalanan yang menurut saya mereka lebih praksis dalam menjaga keberlanjutan aktivisme, terutama teman-teman para medis jalanan perempuan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Alfa. Ini juga waktu yang tersisanya masih cukup banyak. Terima kasih ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa lebih banyak berdiskusi. Jadi kalau tadi Mbak Alivia mengungkapkan beberapa eh, wacana ya yang terkait dengan rasa marah, rasa takut. Saya pikir mungkin nanti menarik kalau kita coba tarik benang merahnya dengan care ya. Iya. Sejauh kemudian care bisa menjembatani antara rasa marah, rasa takut, sehingga mungkin memunculkan harapan kita ya. Ini saya Iya. terinspirasi oleh beberapa tulisan dari Sarah Ahmad yang sering mengingatkan kita pentingnya mengkombinasikan antara rasa marah, rasa takut, tapi juga dengan hope tadi ya, the politics of Iya. pedagogy of hope gitu ya, pedagogy. Iya. Baik, ya berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada presenter kita yang terakhir. Di sini ada Diah Palupi Ayuningtyas, SHMH, yang akan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang akan mempresentasikan topik yang berjudul Bertahan di Tengah Badai, Gerakan Sosial Perempuan dan Partisipasi Politik Non-Elektoral sebagai Strategi Memperkuat Aktivisme Feminisme. Silakan Mbak Diah, waktu dan tempat. Vina, kayaknya saya belum melihat Mbak Dia deh. Nggak ada ya kayaknya ya, Mbak Diah ya? Sepertinya nggak ada. Oh iya, baik. Kalau tidak ada, mungkin ini kita masih sangat leluasa. Kita ada 45 menit ya untuk berdiskusi. Saya pikir diskusi kita bisa akan sangat kaya sekali. Tadi barangkali apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman semua, topiknya sangat beragam, tapi paling tidak menurut saya topiknya mengingatkan kepada saya melihatnya sebagai pedagogy of care and pedagogy of hope gitu ya, karena topik kita ini membahas tentang politik alternatif dan juga politik non elektoral gitu ya. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman politik keseharian dan non elektoral, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini kan menjadi bukti bagaimana ruang-ruang perlawanan itu senantiasa ada bahkan di tempat-tempat yang barangkali tidak terlihat sekalipun gitu. Dan kita juga belajar bagaimana bagi kita yang sama-sama aktivis feminisme, barangkali aktivis feminis kita sama-sama belajar bahwa binary antara rasional dan emosional merupakan sesuatu yang selalu kita pertanyakan, karena dari pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman saya pikir ada satu benang merah bagaimana justru dengan menggunakan kapasitas emosional kita kemudian bisa melakukan perlawanan-perlawanan tadi. Ya, baik, tadi kalau menurut panitia teman-teman bisa bertanya sebentar saya lihat di fitur question and answer ya, meskipun di saya ini ada Mbak ya. Oh sebentar ada. Oke, nah di sini saya mungkin ada Mbak Nila ya, ini pertanyaan. Silakan Mbak Nila, barangkali open mic saja. Saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Mbak Nila silakan. Mbak Nila dari Rumpun. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama tadi saya nanya pada Mbak Nabila dan kawan-kawan ya. Ada dua tadi yang presentasi kan. Ya, saya ingin tahu ini gerakan para perempuan di akar rumput yang disebut dengan Balakta itu sebenarnya apa yang prosesnya bagaimana sehingga mereka bisa mempunyai kekuatan semacam itu. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman juga melihat perubahan-perubahan yang bisa mereka capai sebagai sebuah penguatan untuk saya nggak tahu melawan atau apa ya, atau strategi survivor untuk kondisi para migran di sana itu, sehingga perempuan bisa menjadi salah satu dalam tanda kutip strategi untuk survivor itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya tulis untuk Mbak Alivia ya. Jadi begini, dalam pandangan Mbak Alivia untuk konteks idealisme dengan menggunakan Paulo Freirean itu sebenarnya aktivisme itu apa sih sebenarnya yang hendak dirubah gitu ya sebenarnya dalam pandangan dirimu Mbak gitu dari pengalaman yang dirimu pakai berdasarkan konsep itu. Terima kasih Mbak, saya ingin belajar. Terima kasih Mbak Nila atas pertanyaannya. Ya, yang pertama mungkin untuk tadi ya Kasma Nabila dan Mbak Ismi, yang kedua untuk Mbak Alivia. Silakan barangkali.
Eh, Baik. mu- Oh, oh ya, Riris dulu atau mungkin saja saya dulu bisa. untuk Ya, silakan. Saya akan menjawab yang bagian perubahan apa yang terjadi, lalu nanti Riris akan coba kasih contoh di teman-teman komunitas Balata ya. Jadi kalau misalnya posisi perempuan migran, posisi perempuan pekerja migran Indonesia saat ini itu memang banyak scholars yang bilang itu masih dipinggirkan, dikecilkan, bahkan dihapus suara-suaranya dan juga pengalamannya. Contoh kecilnya adalah saat ini negara itu sangat celebrating, sangat sangat merayakan data-data yang itu masih sangat positivistik, kuantitatif, terutama tentang migrasi. Dan itu mengerdilkan, bahkan menghapus itu pengalaman-pengalaman personal mereka. Akan tetapi mereka itu juga walaupun suara-suaranya itu kadang mungkin saja selalu didengarkan dengan cara mungkin aja cuma pemanis semata, cuma diajak rapat lalu tidak didengarkan dengan sepenuh hati atau keterlibatannya itu tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh. Itu tapi mereka tetap melawan. Mereka dengan cara berkumpul itu, mereka itu kayak seakan-akan itu rapuh bersama, pulih bersama, tetapi juga kuat bersama. Salah satu contohnya adalah salah satu partisipan penelitian saya, interlokutor saya, itu bilang bahwa saat dia merasa, dia bekerja di Singapura, umur dia itu sudah 40 tahunan, habis itu dia itu ngerasa bahwa, waduh kalau misalnya saya pulang ke kampung, ini pasti saya harus harus apa ya, ada beban kayak sosial ekspektasi bahwa harus menikah dan lain-lain. Sedangkan dia tuh ngerasa bahwa aku belum mau, aku masih punya mimpi-mimpi yang aku perjuangkan. Tapi saat kumpul bersama sama teman-teman migran di hari Minggu di Lucky Plaza Singapura, akhirnya dia tuh tahu bahwa oh, yang seperti aku tuh bukan cuma aku dan punya mimpi. Jadinya mereka itu bukan cuma ingin dilihat sebagai migran saja ya, tetapi juga mereka itu juga pengen dilihat itu sebagai perempuan yang punya mimpi, aspirasi, dan juga agensi juga. Ini sih apa namanya untuk posisi perempuan saat ini, apalagi kalau misalnya berkumpul itu memang menguatkan. Untuk Riris mungkin aja bisa ditambahin dari contoh di Balata sendiri. Ya, terima kasih Mbak Nila. Jadi Balata sendiri itu adalah salah satu komunitas yang benar-benar diinisiasi oleh teman-teman perempuan buruh migran di akar rumput. Kenapa? Ketika itu kita sedang coba melakukan kegiatan FPAR ya, Feminist Participatory Action Research. Jadi ketika itu kita melakukan berbagai aktivitas-aktivitas seperti memasak bersama, makan-makan bersama, sembari kita melakukan kerja-kerja penguatan untuk psikososialnya seperti itu. Jadi itu kita rutin adakan. Kemudian pada saat teman-teman itu sudah mulai merasa percaya satu sama lain, sudah mulai merasa ada kedekatan yang membuat mereka kuat satu sama lain, mereka menginisiasi diri, sepertinya kita butuh ruang ini, seperti itu. Sepertinya kita perlu untuk membangun ruang aman bersama, begitu, untuk saling menguatkan. Nah, terbangunlah inisiatif atas mereka, satu kelompok belajar, awalnya kelompok belajar yang kemudian semakin lama mereka punya semangat, begitu. Oh iya, ternyata suara kita, pengalaman kita penting ya, karena awalnya saya tertampar dengan beberapa statement teman-teman perempuan yang merasa karena mereka tuh selama ini tidak pernah punya tidak pernah punya merasa punya kedekatan dengan negara, sangat-sangat berjarak, bahkan boleh dibilang tidak ada negara dalam aktivitas mereka, bahkan sejak mereka di kampung dan meninggalkan kampung untuk bermigrasi seperti itu. Jadi mereka ketika itu punya statement bahwa oh ternyata pengalaman saya penting ya, oh ternyata cerita-cerita saya penting ya, seperti itu. Nah, itu kemudian menguatkan bahwa oh dalam berkumpul, dalam mengorganisir diri itu sangat penting untuk menguatkan narasi-narasi atau pengalaman teman-teman perempuan buruh migran itu sendiri sebagai produk pengetahuan bersama, seperti itu yang kemudian kita dokumentasikan melalui FPAR itu sendiri. Nah, kemudian semakin lama, semakin intens, semakin reguler teman-teman melakukan aktivitas belajar bersama terkait dengan hak-hak mereka, membangun kesadaran kritis mereka bahwa sistem sistem migrasi kerja yang selama ini mereka tempuh itu ternyata sangat politis, seperti itu. Oleh karenanya ini menguatkan mereka bahwa oh iya ya, ada banyak narasi-narasi yang dilekatkan oleh negara, tapi itu sangat jauh dari realitas yang mereka
hadapi sehari-hari seperti itu. Nah, itulah kemudian terbangun Balata, dan sampai hari ini kita mencoba bagaimana menggugat narasi-narasi negara yang seringkali mengabaikan banyak situasi teman-teman perempuan di akar rumput melalui dokumentasi pengalaman-pengalaman, cerita-cerita teman-teman seperti itu. Dan kita juga berusaha membangun kepercayaan diri teman-teman perempuan itu sendiri, karena saya setuju tadi dengan Mbak Alifia ya, bahwa kita sendiri ketika tidak berupaya mengorganisir diri begitu dengan mungkin sebelum ada teror ataupun ketakutan yang seringkali diciptakan oleh pemerintah, tapi ketika kita mampu untuk mengorganisir teman-teman di akar rumput, saya pikir inilah saatnya begitu, membangun kesadaran kritis teman-teman di akar rumput. Even mereka merasa bahwa kita tidak punya kemampuan untuk itu, kita tidak ini, tapi kita menjemput harapan dan peluang itu seperti itu. Jadi kayak di Balata sendiri menjadi satu-satunya ruang di Sulawesi Selatan yang memang akhirnya selama berpuluh-puluh tahun narasi soal buruh migran itu sendiri yang seringkali dilekatkan ilegal, tidak resmi dan lain sebagainya, mereka disalahkan, mereka dikriminalisasi, kita bongkar melalui ruang ini seperti itu. Jadi melalui ruang ini pula kita berupaya bagaimana semua narasi-narasi negara terkait dengan politik ilegalitas itu sendiri dibongkar oleh teman-teman di akar rumput, karena di Sulawesi Selatan sama sekali belum ada organisasi NGO ataupun lembaga-lembaga yang berani membicarakan itu seperti itu. Beda sama teman-teman di NTT misalkan kuat karena ada kongregasi di gereja gitu ya. Seringkali publikasi terkait dengan orang yang meninggal, berapa orang meninggal itu bisa begitu didokumentasikan oleh teman-teman gereja di NTT. Sementara Sulawesi Selatan ini jumlahnya sangat besar seperti itu, tapi karena kolektif atau kekerabatan mereka antar keluarga, antar orang-orang di kampung itu kuat, makanya itu tidak pernah terdokumentasi karena memang sangat-sangat berjarak antara negara dengan orang di kampung seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Ismi. Kita mungkin ke Mbak Alifah dulu ya, Alifia. Ini ada pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nila. Silakan Mbak Alifia. Nanti ada pertanyaan juga untuk Ibu Darsira dari Mbak Esti. Nanti saya minta Mbak Esti untuk membuka mic secara langsung ya. Silakan Mbak. Oke, makasih banyak Mbak Vina. Jadi sejauh yang saya tahu soal apa yang digugat sama Paulo Freire dalam lewat pemikirannya itu, di mana dia sebenarnya yang ini sejauh yang saya tahu ya, dia itu menyusun buku itu dari dia berdialog dengan teman-teman petani kalau nggak salah. Jadi dia melihat pentingnya bahwa pendidikan politik atau penyadaran kritis itu memang harus dimulai dari bawah, bukan orang yang sekolah kayak saya dari atas terus mengulurkan tangan untuk orang-orang di bawah terus ngajarin mereka begini loh, begitu loh gitu. Jadi kita tuh benar-benar hadir di tengah-tengah mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka, kurang lebih gitu analoginya si Paulo Freire gitu menggambarkannya. Dan dia sangat mengkritik dan against dengan pendidikan formal. Saya termasuk yang disindir sama dia di buku itu karena dia nggak suka sama pola-pola pendidikan barat yang ada buku, ada pulpen, terus ada kelas, ada guru, dan hubungan relasi kuasa antara guru ke murid itu tuh sangat amat timpang, di mana guru yang sebagai sumber ilmu dan murid itu yang sebagai wadah kosong yang nggak tahu apa-apa. Dan Paulo Freire sangat membenci itu ketika teman-teman petani, teman-teman buruh gitu-gitu ya, masyarakat kelas menengah bawah itu dianalogikan kayak gitu. Dan sepanjang saya membaca tuh saya kayak saya tersentil dan saya juga marah ke diri saya kalau misalnya ilmu saya atau gelar saya ini hanya keniscayaan kalau saya nggak bisa membaginya sama teman-teman yang tidak berprivilege seperti saya, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang namanya tadi karena pertanyaannya bayangan ideal, jadi menurut saya tidak benar-benar ada yang namanya bayangan ideal. Jadi selama kita masih diberi masih diberi umur panjang untuk hidup, menurut saya ini belajar terus-menerus, proses yang terus kita evaluasi dan reevaluasi gitu. Terus saya ingin melanjutkan juga bahwa Paulo Freire itu bilang bahwa teman-teman yang tertindas atau kelompok-kelompok yang tertindas ini adalah orang-orang yang somehow mereka itu terbagi lagi menjadi dua. Ketika
mereka ditanya atau para petani ini ditanya mereka ingin apa dan segala macam, apa harapannya ke depan, mereka mendambakan kehidupan seperti para penindasnya, kayak enak ya si bos bisa dapat duit dari hasil kerja orang-orang yang kerja di bawah. Secara tidak langsung Paulo Freire ingin bilang bahwa penyadaran politik itu yang dimulai dari bawah adalah nggak boleh membuat teman-teman yang tadinya tertindas kemudian hidupnya lebih baik, menjadi lebih di atas, tapi kemudian mereka juga jadi pelaku penindas juga gitu ke orang-orang bawahnya lagi. Jadi Paulo Freire melihat kayak lingkaran setan itu gitu. Dan Paulo Freire bilang bahwa saya ngelihatnya Paulo Freire menekankan pendidikan politik itu sama dengan penyadaran kelas. Jadi apapun itu seperti hak-hak pekerja, gimana teman-teman kayak petani, buruh dan apapun itu bisa dikumpulkan, bisa ada gerakan kolektifnya dan lain-lain. Tadi saya juga sangat tersentuh ya ngelihat pemaparannya Kak Ismi sama Kak Asma soal Balakta ini, di mana saya juga setuju bahwa kelompok-kelompok yang di framing rentan ini sebenarnya kalau diorganisir mereka punya kekuatan tersendiri, dan itu juga salah satu gagasan yang dibawa Paulo Freire. Dan dia juga bilang mengutamakan proses dialog. Jadi kita nggak melihat teman-teman yang quote and quote rentan ini tuh sebagai orang yang perlu ditolong, dan kita yang kuliah ini termasuk saya gitu ya, sebagai orang yang kayak memberi secerca harapan, ayo saya ajari mereka, saya kasih kayak pelatihan, tapi hakikatnya ternyata itu makin saya terlihat seperti penjajah intelektual gitu kali ya, karena saya nggak benar-benar melihat mereka sebagai sumber pengetahuan. Harusnya teman-teman kelas menengah bawah ini harus diangkat suaranya, diberikan ruang untuk bersuara, karena seringkali teman-teman yang di akar rumput ini mereka nggak punya wadah untuk seperti kita yang bisa menuliskan, mengkonsepkan, dan itu yang tadi saya singgung sebelumnya, ada kaitannya singgungannya dengan gimana proses epistemik seseorang atau kelompok itu tuh sangat amat politis gitu dibangunnya. Dan itu juga banyak dipengaruhi oleh isu-isu kelas gitu ya. Gimana kita yang bisa sekolah tinggi ini banyak dipengaruhi oleh kemampuan orang tua atau kemampuan kita bisa masuk ke sektor pekerjaan dan lain-lain. Dan sejauh ini mungkin kalau misalkan ditanya bayangan ideal, tapi ini bukan jawaban absolut, adalah saya berharap bahwa aktivisme apapun termasuk aktivisme perempuan itu bisa berjalan dengan secara tidak eksklusif, dan kita sama-sama mendudukkan dan mendialogkan isu-isu kelas dalam kehidupan sehari-hari kita, entah perempuan yang punya anak atau tidak punya anak, entah perempuan yang ada di Indonesia ataupun tidak ada di Indonesia, perempuan-perempuan yang berkerudung atau tidak berkerudung, perempuan yang dan kompleksitas dan sisi interseksionalitas perempuan lainnya menurut saya perlu didudukkan dan perlu dianalisis dari isu kelas, karena isu kelas itu benar-benar sangat mengikat kuat gitu isu-isu lainnya gitu, kayak ada jejaring laba-laba itu menurut saya isunya itu perlu disadarkan dari isu kelas. Semoga menjawab ya Mbak Nila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Ini saya senang dengan jawaban Mbak Alivia ya, yang justru tidak mendefinisikan apa itu konsep bayangan idealisme ya, karena seringkali kata ideal itu digunakan oleh mereka yang punya kuasa gitu ya, sehingga seringkali konsep ideal itu mengerucut kepada satu definisi tertentu yang itu seringkali akhirnya memperpanjang ya relasi kuasa yang ada. Biasanya kita lebih mencoba menciptakan ruang alternatif ya ketimbang menciptakan bayangan ideal. Jadi ya saya pikir sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alivia. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Esti untuk Bu Darsira. Saya persilahkan Mbak Esti untuk langsung open mic saja. Silahkan ditanyakan langsung kepada Ibu Darsira. Ya, saya tertarik pada isu ekologi kaitannya dengan energi tergantikan itu ya. Nah, tadi presentasinya itu saya kira orang awam seperti saya butuh pengetahuan dasar sebelum itu ya. Nah, selama ini wacana yang ada kan menunjukkan bahwa geotermal dan energi tergantikan itu memberi kesan positif gitu. Tapi dalam presentasinya Ibu, saya punya kesan kok berdampak buruk pada perempuan dan anak gitu. Nah itu salahnya di mana gitu? Apakah energi geotermal negatif atau tata kelola pemerintah di dalam mengamankan ini yang salah,
atau seperti apa? Karena kan ini masa depan kita ya, karena energi memang perlu diganti gitu ya, sumber energi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, silakan Bu Darsita. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik sekali ya. Memang saya juga sebetulnya sebagai orang awam yang tidak paham dengan energi terbarukan gitu ya. Ketika saya membaca adanya panas bumi sebagai pengganti energi fosil itu saya sangat senang sekali gitu. Tetapi sebagai orang awam ketika saya membaca berbagai berita gitu khususnya majalah Tempo, ketika saya membaca itu kok ini ada justru panas bumi ini menjadi sesuatu yang bisa memakan banyak korban gitu ya. Misalnya yang saya baca itu adalah yang di Mandailing itu yang terus memakan korban sampai pada hari ini gitu. Nah, itu disebabkan adanya kebocoran pipa gas itu. Nah, pertanyaan saya pada waktu di dalam hati saya sebagai orang awam ya, apakah perusahaan ini tidak melakukan pembangunan geotermal ini berdasarkan SOP-nya? Sehingga kok secara berulang begitu. Jadi ada bukan cuma wanita dan anak tetapi juga orang tua. Bahkan sampai dalam satu waktu itu ada sekitar 75 orang yang masuk ke rumah sakit ya, bahkan ada yang meninggal juga banyak. Nah, itu padahal sudah disampaikan bahwa oleh penduduk setempat ya, ke bupati gitu ya, menyampaikan ke perusahaan, tetapi kok belum ada gitu responnya. Nah, mestinya pihak pemerintah atau pihak yang berwenang itu menyesalkan mengapa peristiwa ini terjadi. Kalau misalnya di perusahaan itu mau merespon penduduk yang sudah menjadi korban itu sangat banyak gitu di desa itu ya, di desa apa ini namanya saya di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Merapi itu. Nah, begitu Bu. Jadi saya sebetulnya hanya melihat ya mengapa pemerintah daerah tidak merespon atau perusahaan tidak merespon secara cepat adanya korban-korban seperti ini. Nah, kebijakan-kebijakan apa sebenarnya yang bisa dilihat dari pemberitaan di media sosial atau seperti apa gitu, itu yang saya lihat. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Darsita. Ini sebetulnya dampak negatif dari geotermal ini mengingatkan saya kepada konsep greenwashing ya, bagaimana kapitalisme seringkali untuk mendorong agenda mereka menggunakan isu-isu yang seolah-olah berpihak kepada lingkungan padahal tidak. Contoh paling sederhana barangkali mobil listrik ya, yang bagaimana kita diyakinkan ini lebih bersih padahal kan sebetulnya tidak. Ada tambang yang barangkali akan dikeruk demi mendapatkan baterai dari mobil listrik. Saya juga orang awam, tapi saya mencoba mempelajari bahwa bagaimana kacamata kritis ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Darsita ini menjadi penting ketika kita memahami isu-isu lingkungan. Ya, kita di sini masih cukup banyak waktu. Barangkali saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Nanti langsung barangkali saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung. Silahkan jangan ragu-ragu untuk raise hand. Ya. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman. Sambil menunggu boleh kita foto Tambah bareng bisa ya? Bu. Boleh, Buat silahkan. dokumentasi bentar. Boleh, Boleh nggak? silahkan. Ini berkenan ya Untuk teman-teman ngisi kalau kosong ini yang lain. Saya Bu, ngikuti isu ST ya, menanggapi tentang migran non dokumen itu di Malaysia itu. Saya ngikuti isu ini lama ya, termasuk terlibat di dalamnya. Pertanyaan saya itu tadi saya kaget ya bahwa Sulawesi Selatan juga punya kasus yang mirip dengan
terutama di daerah Soe. Saya sekarang ngikuti, tidak terlibat di dalamnya, tapi yang saya tahu itu selalu ada beritanya jenazah yang dibawa pulang per tahun itu bisa puluhan bahkan 100 lebih dan sebagainya. Dan gereja dan masyarakat kalau di NTT itu sudah bergerak begitu bersuara lantang gitu. Pertanyaan saya, kenapa kok nggak bisa diatasi gitu? Masalahnya ada di mana? Terima kasih. Ya, ini kepada Mbak Ismi dan Mbak yang pertama ya tadi ya, Mbak Ismi dan Mbak Ya. Asma ya. Ya, silakan. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak Esti. Jadi ya tadi ya teman-teman di NTT kalau dibilang secara angka emang per tahun tuh bisa didokumentasikan begitu ya. Sementara mereka memang secara advokasi sangat-sangat kuat begitu, bagaimana kemudian isu-isu terkait pekerja migran yang mengalami masalah, bahkan mereka yang pulang dalam keadaan sudah meninggal atau jenazahnya dipulangkan seperti itu, bahkan banyak yang juga tidak dipulangkan sebenarnya dan itu tidak terdokumentasikan seperti itu. Dan kalau di NTT sendiri sebenarnya kita tidak bisa mengaburkan bahwasannya tidak hanya di NTT ini, kalau kita melihatnya itu sendiri di kawasan Indonesia Timur yang terbesar dari Sulawesi Selatan dan juga NTT, 30%-nya itu dari data temuan kami seperti itu. Tapi yang kelihatan hanya di NTT seperti itu, dan itu jumlahnya besar ya, Pak, boleh bilang kalau ada 100 atau 100 lebih yang kemudian terdokumentasikan setiap tahun jenazah yang dipulangkan, itu yang terdokumentasikan, itu yang terlihat, itu yang diurusi oleh teman-teman di sana. Sementara Sulawesi Selatan sendiri itu sangat besar, tapi tidak ada sama sekali yang mendokumentasikan itu. Kita hanya mengurus kasus per kasus, tapi kemudian selebihnya itu tidak pernah dilaporkan. Tidak pernah dilaporkan karena itu tadi ya, ada jaringan kekerabatan yang sangat kuat antara teman-teman buruh migran di kampung-kampung dengan mereka yang ada di Malaysia, seperti itu, yang keluarganya kerja di Malaysia. Sehingga memang ini fenomena yang menurut kita ini perlu di Sulawesi Selatan digaungkan seperti itu, karena memang negara sendiri itu tidak melihat bahwasanya karakteristik migrasi yang terjadi di Indonesia Timur itu berbeda dengan yang terjadi dari Jawa, Sumatera, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia seperti itu. Makanya kita sedang mendorong bagaimana narasi yang hadir yang ada saat ini dari negara terkait politik ilegalitas itu sendiri itu bisa mampu membaca sejarah migrasi yang sangat panjang yang terjadi di Sulawesi Selatan atau di Indonesia Timur secara umum, itu diakui oleh negara seperti itu. Kalau kita melihat ya 2002 itu pernah terjadi kejadian bagaimana tragedi Nunukan itu sangat mengerikan. Ada banyak warga negara Indonesia yang kemudian dideportasi karena adanya pemutihan oleh kerajaan Malaysia ketika itu, dalam hal ini Sabah. Itu Nunukan, pulau yang sekecil itu harus menampung puluhan ribu buruh migran Indonesia yang deportasi, sehingga banyak yang meninggal. Nanti kita mungkin teman-teman bisa menyaksikan atau mencari beberapa artikel atau berita yang dikeluarkan pada tahun 2002 itu tragedi Nunukan itu sangat mengerikan, sehingga ini yang kemudian sampai hari ini masih terjadi. Cuman memang jumlahnya tuh berkurang begitu, tapi reguler. Jadi Malaysia tuh di perbatasan seringkali terjadi deportasi kecil-kecilan, tapi kondisinya tidak berbeda dengan 2002 begitu. Ada yang meninggal di tahanan, ada yang meninggal pada saat dideportasi, ada yang pulang dalam keadaan sakit, trauma seperti itu. Tapi ini kemudian tidak menyurutkan semangat teman-teman buruh migran itu sendiri untuk melintasi batas kembali seperti itu, karena mereka merasa apa yang bisa kita harapkan untuk kembali ke kampung seperti itu. Sementara kehidupan yang kita bisa bangun atau untuk melanjutkan hidup dan bisa makan, bisa bekerja, bisa membangun kehidupan yang lebih baik itu ada di Malaysia. Meskipun mereka hidup dalam hidup terisolasi atau hidup dalam rasa takut, rasa teror oleh immigration atau imigrasi yang ada di sana. Sewaktu-waktu mereka akan tertangkap atau ditahan atau dideportasi, tapi
bahkan berkali-kali atau puluhan kali pun mereka ditangkap, dideportasi, mereka akan tetap mencari jalur bagaimana kembali ke Malaysia seperti itu. Yang lebih miris bahwa banyak buruh migran yang merantau sejak tahun 80-an, 90 sampai hari ini mereka banyak yang tidak bisa pulang seperti itu. Dan ya mereka sampai 3-4 generasi di sana, generasi kedua sampai ketiga dan keempat itu banyak yang akhirnya terlempar menjadi orang-orang yang stateless seperti itu. Bukan Malaysia, bukan Indonesia, bukan juga Filipina seperti itu. Apalagi kalau kedua orang tuanya adalah buruh migran itu sendiri, yang kemudian itu yang menyulitkan ketika mereka tertangkap, kemudian dideportasi, tertangkap kemudian ditahan, dan sangat sulit untuk mendorong pemerintah untuk melakukan deportasi karena tidak mampu, negara tidak segampang itu mengidentifikasi orang sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalau misalkan mereka lahir dari orang tua buruh migran yang undocumented seperti itu. Ini yang sekarang kami juga berupaya bagaimana negara tidak hanya berbicara soal tata kelola aja begitu, karena ada situasi migrasi yang sangat panjang begitu, yang banyak buruh-buruh migran yang tertahan di Malaysia yang punya generasi-generasi yang sudah kategori stateless seperti itu. Ya, jadi kita sedang mendorong banyak hal, Mbak, di Indonesia Timur ini, apalagi di Sulawesi Selatan, karena setiap tahun pasti kita akan menangani 5-10 kasus yang mereka yang tertangkap, tertahan, dan tidak bisa untuk dideportasi. Belum lagi mereka yang meninggal, belum lagi mereka yang sakit atau dieksploitasi di tempat kerja tidak dibayar, kemudian mereka yang sulit untuk dipulangkan ketika sakit seperti itu. Apalagi kalau misalkan pulang dalam kondisi mereka mandiri seperti itu, bahkan dipersulit di negara sendiri, stateless di negara sendiri untuk mengurus identitas mereka, mendapatkan KTP, KK itu sangat sulit, sehingga ada banyak PR di Indonesia Timur sendiri seperti itu yang tidak kemudian dilihat oleh negara bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh teman-teman buruh migran sendiri yang sudah merantau sejak lama, bahkan masih terjadi sampai hari ini, yang kemudian secara reguler mereka pulang pergi, tapi proses mereka memang tidak teratur atau tidak diatur, tidak irreguler, tapi berusaha negara mengatur mereka melalui prosedur yang tidak pernah melihat konteks sejarah panjang migrasi ini seperti itu. Baik, terima kasih. Ini tadi sebentar Bapak teman-teman semua, tadi Mbak Ira ada request kita akan berfoto bersama dulu ya, barangkali berkenan. Kalau ada teman-teman yang barangkali keberatan untuk diambil fotonya, karena nanti kelihatannya panitia akan mengupload ini ya di media sosial ya Mbak Ira, barangkali bisa diinformasikan, jadi nanti foto teman-teman tidak akan diikut sertakan ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak keberatan, barangkali bisa dibuka kameranya dan kita berfoto dulu ya untuk kalau kata mungkin juga berfoto bersama juga sebuah bentuk perawatan ya. Slightly feeling happier setelah diambil foto. Ya, silakan Mbak Ira dan Tip. Terima kasih Teh Vina. Iya, buat dokumentasi KCIF ya. Teman-teman makasih. Mbak Sonya, buka kamera Mbak. Mbak Yuyun, silakan buka kamera. Halo Idos. Mbak Sonya nggak buka ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, aku ambil fotonya ya. Di layar 1 dulu. 1, 2, boleh kasih senyumnya. Oke, ke layar kedua. Ya, sudah. Terima kasih Teh. Silakan saya kembalikan ke Teh Vina selaku chair panel. Ya, terima kasih Mbak Ira. Ya, kita barangkali masih bisa 1 atau mungkin juga bahkan 2 pertanyaan lagi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan langsung open mic saja. Barangkali silahkan. Silahkan. Sudah cukupkah? Baik, kelihatannya ini sudah
Cukup mungkin ya, Mbak Ira. Ya, baik, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi atas diskusinya ya, yang barangkali bukan hanya membantu kita semua ya, untuk melakukan refleksi, tapi juga menjadi penguat, bagi satu sama lainnya. Saya pikir poin penting yang kita dapat dari diskusi kali ini, bahwa ternyata politik itu memang tidak hanya terjadi di bilik suara, bahkan barangkali saat ini kita sudah berada pada titik merasa kecewa, merasa frustasi dengan apa yang terjadi pada politik praktis ya yang ada di depan mata kita. Tapi justru melalui diskusi hari ini kita diingatkan bahwa politik tidak hanya terjadi di bilik suara, tapi justru di ruang-ruang komunitas, di jalanan tempat perempuan bisa bekerja dan saling merawat satu sama lain. Saya pikir ada 3 poin penting yang barangkali bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan teman-teman. Yang pertama, barangkali kita perbanyak ruang-ruang untuk melakukan perawatan. Di sini saya pikir konsep perawatan yang sama-sama kita coba kemukakan di dalam panel ini, kita mencoba melampaui definisi dari perawatan ekonomi, tapi kita mencoba mengingatkan bahwa perawatan antara satu sama lain ini memungkinkan kita untuk menjaga solidaritas dan juga menjaga keberanian satu sama lain. Yang kedua tadi juga barangkali secara tidak langsung disampaikan pentingnya bagi kita untuk memperkuat aliansi ya antara satu sama lain ya, mengingat barangkali kalau kita berbicara tentang gerakan feminisme sendiri begitu banyak kategorinya ya, dan kadang-kadang kategori itu muncul memang untuk memecah belah, tapi barangkali kita perlu mencari ruang-ruang titik temu di mana kita bisa bertemu satu sama lain dan bernegosiasi satu sama lain. Dan yang ketiga barangkali terinspirasi dari apa yang dilakukan teman-teman. Tadi Mbak Ismi juga mengingatkan pentingnya kita untuk mungkin reclaiming the naratif gitu ya. Kita kembali merebut kembali narasi. Tadi saya terkesan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman, bagaimana teman-teman mencoba mendokumentasikan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh perempuan, bahkan perempuan-perempuan yang selama ini barangkali tidak pernah masuk di dalam lensa pembangunan negara, dan bagaimana dengan mendokumentasikan pengalaman mereka, kita bisa menggeser wacana dominan yang selama ini barangkali tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok marginal. Jadi mudah-mudahan diskusi ini semakin menumbuhkan semangat kita untuk selalu menjaga ruang-ruang perawatan, sehingga pada akhirnya politik bukan hanya semata-mata apa yang terjadi di gedung-gedung pemerintah saja, tapi justru apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian barangkali, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada tim ya, Mbak Ira ya, Mbak Ruli di sini barangkali yang mungkin akan menutup atau barangkali ada informasi lebih lanjut dari panitia. Silakan. Iya, saya akan tutup. Terima kasih Tevina selaku chair panel kita. Suara saya juga sudah semakin habis. Padahal masih Selasa sampai Minggu ya. CF mudah-mudahan segera pulih buat saya sendiri. Care juga buat saya sendiri gitu ya, teman-teman. Terima kasih untuk semua presenter, meskipun satu presenter tidak bisa hadir dan tidak ada kabar, tapi tetap tidak mengurangi gitu ya semangat kawan-kawan untuk bisa berdiskusi. Baik, teman-teman, kita masih punya beberapa panel lagi untuk selesai ya sampai malam hari ini. Masih ada panel 207, 208, 209, dan 210 gitu. Jadi 4 panel lagi untuk hari ini dan dilanjutkan esok harinya. Dan kita besok punya special session yaitu roundtable forum gitu ya. Dan itu terbuka untuk umum tanpa pendaftaran. Jadi ini seperti forum publik yang bisa diakses oleh semua orang, tidak harus peserta yang mendaftar begitu. Dan saya ingin mengingatkan kembali dari Komite KCIF, kami menyediakan award untuk best presenters. Ada 3 best presenters yang akan kami pilih dan 3 best participants atau peserta gitu ya. Jadi kami mengencourage teman-teman peserta gitu yang tidak mempresentasikan pada KCIF kali ini untuk bisa bertanya langsung atau memberikan komentar langsung secara singkat dan padat gitu ya, karena kami akan memberikan penilaian kalau teman-teman bisa langsung mengekspresikan pertanyaan itu melalui forum Zoom ini secara verbal gitu. Tapi kalau tidak bisa,
chat pun juga bisa kami menjadi salah satu bagian dari penilaian kami atau kriteria untuk menilai apakah teman-teman masuk pada kategori sebagai kandidat best participant gitu ya. Tapi untuk best presenters ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah isinya ya, substansinya tentunya, ada konsepnya, ada metodenya, ada findingnya gitu. Nah, kemudian cara penyampaian atau public speaking juga kami nilai. Jadi itu nanti akan menjadi penilaian bagi kami, komite, untuk bisa menentukan 3 best presenters dan 3 best participants gitu. Dan nanti kawan-kawan juga akan mendapatkan sertifikat untuk best presenter dan best participants. Itu saja dari saya pengumuman dari host, saya Ira. Pamit undur diri, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada kekurangan dari panitia. Terima kasih Teh Vina sekali lagi. Hatur Sama-sama. nuhun, terima kasih teman-teman presenter dan Terima peserta. kasih semuanya. Selamat Terima kasih beristirahat, Bu sampai Esti. ketemu. Istirahat, salam sehat ya. Ya, sampai Ya, ketemu salam besok. sehat. Ibu Bapak semua senang mengikuti ini Sampai acara ketemu. kita luar biasa. Iya, terima Bapak kasih. sampai ketemu nanti malam. Ini ada 4 Ya, panel sorry. lagi. Enggak, saya ingat besok saya presentasi. Oh gitu. Ya, Oke, luar oke. biasa Pak Baik, Pala. Terima terima kasih kasih. ya. Sampai ketemu Ya, ya. terima kasih. Bye semuanya. Dadah.